Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan ibadah IHMPT untuk tanggal 3 April 2022. Sebelum memulai ibadah, kakak mengajak adik-adik untuk mempersiapkan terlebih dahulu bacaan kita. Mazmur berbalasan kita terambil dari Mazmur pasal 65 ayat 1-5 dan pembacaan kita terambil dari Habakuk pasal 2 ayat 1-5. Mari adik-adik kita bersaat teduh terlebih dahulu. Baik adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 bait 1. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah di AMPT. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Tuhan, berkatilah ibadah di AMPT ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan berkati kami agar bisa mengerti akan firman yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan bermazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 65 ayat 1-5. Kakak akan membacakannya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Baik adik-adik, mari kita menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 364 bait pertama dan yang keempat. Jiwa
dalam pemberitaan firman Tuhan. Baik adik-adik, pembacaan firman kita terambil dari Habakuk pasal 2 ayat 1-5. Kakak akan membacakannya. Habakuk pasal 2 ayat 1-5 yang menyatakan, Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Baik adik-adik, kita akan pisah kelas. Untuk kelas Eka akan bersama Kak Tasya, dan untuk kelas Dwi akan bersama Kak Charles. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di kelas Eka. Nah, hari ini Kak Tasya akan sharing firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Perjanjian Lama ya. Tadi kita sudah baca dari Habakuk. Nah, hari ini temanya tentang hidup dalam iman. Jadi tadi kita udah baca dari Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, sebelum kata saya cerita lebih lanjut, kita kenalan dulu nih sama Nabi Habakuk. Adik-adik tahu nggak sih siapa Nabi Habakuk ini? Kata saya mau putar satu video. Nah, kita bisa simak sama-sama ya.
Nah, adik-adik, sebenarnya video tadi selain menjelaskan siapa Nabi Habakuk, juga menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi dengan bangsa Yehuda dan juga bangsa Babel. Nah, bangsa Yehuda ini adik-adik pada zaman itu dalam kondisi yang tidak baik gitu ya. Tidak baiknya kenapa sih? Karena bangsa Yehuda itu sedang dalam krisis kepercayaan kepada Allah. Jadi bangsa Yehuda itu sudah melupakan Tuhan. Nggak mau dia dengar dengan Tuhan. Nah, akhirnya Allah memakai bangsa Babel. Jadi bangsa Babel ini pada saat itu terkenal sebagai bangsa yang sombong, bangsa yang angkuh adik-adik. Sebelum akhirnya Tuhan pakai bangsa Babel ini untuk menindas bangsa Yehuda, bangsa Babel ini telah mendapatkan kemenangan setelah melawan bangsa Asyur dan Mesir. Jadi rasanya kalau misalnya habis menang, wah seneng banget ya adik-adik ya. Kecongkakan bangsa Babel ini yang digunakan untuk menindas bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda ini sebenarnya juga dalam kondisi yang sombong, yang seperti tadi kata Syah bilang, sombong, nggak mau dengar Tuhan, nggak mau percaya sama Tuhan. Nah, dua bangsa dengan kesombongannya masing-masing sebenarnya akan mendapatkan teguran dari Tuhan. Teguran apa sih? Teguran pada ayat yang kelima. Nah, kata Syah akan baca. Orang sombong dan hianat dia yang melaga, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Pada akhirnya adik-adik, orang yang sombong akan dimusnahkan, akan Tuhan pun musnahkan. Entah itu bangsa Yehuda, entah itu bangsa Babel. Tapi apakah itu yang Tuhan minta? Apakah itu yang Tuhan mau wujudkan dari penghukuman ini kepada bangsa Yehuda? Enggak, adik-adik ya. Jadi apa sih yang sebenarnya Tuhan harapkan dan Tuhan inginkan? Adik-adik, Tuhan itu mau bentuk bangsa Yehuda menjadi bangsa yang punya iman, percaya kepada Tuhan. Ini semua dapat kita pelajari dari bagaimana Tuhan menggunakan Habakuk untuk membentuk Yehuda, untuk menegur Yehuda. Mungkin kalau kita lihat di video sebelumnya, adik-adik, Habakuk itu mungkin kayak udah mulai capek menanggapi bangsa Yehuda. Tapi Habakuk percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Tuhan akan penuhi setiap janjinya itu adik-adik. Gimana sih caranya kita yakin bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya untuk kita? Ya kita harus punya iman. Kita harus punya iman yang besar untuk percaya kepada Tuhan. Gimana sih caranya bangun iman supaya percaya kepada Tuhan? Ya kita harus bangun relasi dengan Allah. Gitu ya adik-adik ya. Contohnya, adik-adik mau punya teman dekat. Gitu. Kalau misalnya adik-adik nggak rajin ketemu, nggak rajin ngobrol, nggak nanya satu sama lain, kamu makanan kesukaannya apa? Kamu suka nonton apa? Kita tidak akan menjadi teman dekat. Begitulah kita dengan Tuhan. Setiap hari kita selalu diminta untuk baca firman Tuhan, doa, supaya kita tahu, Tuhan, apa sih yang baik buat hidupku? Tuhan, apakah ini baik? Tuhan, apakah ini tepat? Dengan kita membangun hubungan baik dengan Tuhan, maka kita akan membangun juga iman percaya kepada Tuhan. Dengan kita punya iman, maka kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan janji-janjinya. Janji Tuhan tuh nggak kayak janji manusia, adik-adik. Janji manusia mungkin kita sering lupa. Tapi kalau janji Tuhan akan selalu digenapi.
Nah, Kak Tasya mau tanya sama adik-adik, apa sih kesulitan atau masalah yang sedang adik-adik alami saat ini? Coba dipikir, atau diingat-ingat, atau coba digumuli, kira-kira ada kesulitan atau masalah apa yang sedang adik-adik alami? Nah, mungkin kita lihat dari yang sebelah kiri atas, ketika mungkin ada masalah di sekolah, saat mungkin tidak mampu mengikuti proses pembelajaran, apalagi saat ini ada yang online, ada yang offline. Terus kalau misalnya mungkin beberapa kata saya dengar kalau misalnya sekolah online, tugasnya jauh lebih banyak, PR-nya jauh lebih banyak. Atau mungkin adik-adik punya masalah di rumah, punya pergumulan di rumah karena tidak akur dengan saudara, atau mungkin kurang dekat dengan orang tua, atau mungkin lebih senang menyendiri, atau mungkin adik-adik juga ada yang punya pergumulan di gereja, malu, misalnya punya talenta yang bagus tapi malu untuk ikut melayani, atau karena IHMPT-nya online, adik-adik jadi mau nggak mau ibadah, atau mungkin adik-adik ada juga yang punya permasalahan. Nah, ini adik-adik zaman sekarang itu kan punya ibarat punya dua kehidupan ya. Ada yang hidupnya di dunia nyata, ada yang di dunia online gitu. Nah, mungkin adik-adik ada juga yang punya pergumulan di kehidupan dunia mayanya, di dunia online gitu kan, di sosial medianya. Pergumulan setiap adik-adik, bahkan Kak Tasya itu beda-beda. Cara kita meresponnya pun juga pasti beda-beda adik-adik. Tapi yang mau Tuhan janjikan adalah bahwa apa yang kita alami saat ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi ketika Tuhan izinkan bahwa terjadi dalam kehidupan kita, itu berarti Tuhan yakin bahwa kita mampu melaluinya. Tuhan lebih ngerti loh adik-adik bagaimana kemampuan kita dibandingkan diri kita sendiri. So, jangan meragukan Tuhan. Nah, adik-adik boleh buka di Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 11. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Adik-adik, kita nggak perlu nunggu jadi anak presiden, nggak perlu nunggu jadi anak menteri untuk dapat pengawalan spesial. Kita jadi anak Tuhan, kita dapat pengawalan spesial dari malaikat-malaikatnya. Tuhan sudah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di setiap perjalanan kita. Bahkan Tuhan sudah bilang dari awal bahwa tidak akan ada malapetaka dan tulah yang akan mendekat kepada kita. Wow, itu janji yang luar biasa loh adik-adik. Tuhan janji sama kita untuk tidak akan memberikan malapetaka dan tulah. Jadi kalau adik-adik dan Kak Tasya saat ini sedang merasakan satu pergumulan yang hebat, tantangan yang hebat, rintangan yang hebat, itu kita cuma perlu menyerahkan sama Tuhan untuk bisa melaluinya, adik-adik. Gimana caranya? Sebelum Kak Tasya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini adalah firman Tuhan dari ayat yang menurut Kak Tasya kita bisa pegang setiap hari, adik-adik. Ibrani 11 ayat 11. Maaf, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pernahkah kita melihat Tuhan, adik-adik? Tapi kita percaya, tapi kita menaruh pengharapan besar. Karena apa? Karena kita punya iman, adik-adik. Iman itu tidak serta-merta semua orang punya, adik-adik. Iman itu harus kita bangun, harus kita tumbuhkan terus.
Karena kalau kita nggak punya iman adik-adik, kita akan mudah goyah dengan kehidupan duniawi ini. Amin. Baik adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 427 bait pertama. Baik adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Tasya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan melalui ibadah persekutuan Truna secara online ini. Kami percaya jarak bukanlah menjadi halangan bagi kami. Kami mau percaya bahwa iman dan pengharapan yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami, itulah yang menjadi dasar kerinduan kami untuk terus bersekutu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk adik-adik kami dalam setiap kegiatan mereka, dalam proses belajar mengajar yang mereka tempuh, baik mungkin yang beberapa sudah melaksanakan pembelajaran secara offline dan ada juga yang masih online. Tuhan berkati, berikan adik-adik kami semua kekuatan, kesehatan, kemampuan, serta semangat Tuhan untuk meraih cita-cita, impian, dan pengharapan mereka di masa depan nanti. Berkatilah juga kehidupan mereka di lingkungan sosialnya Tuhan. Jauhkan adik-adik kami dari pertemanan yang tidak sehat, yang tidak baik. Jauhkan adik-adik kami juga dari orang-orang yang berniat jahat Tuhan. Tuhan berikan perlindungan-Mu, keselamatan, kekuatan, kesehatan. Jauhkan dari malapetaka adik-adik kami ini. Mereka boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan, dan boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Biarkan mereka juga boleh menjadi anak yang dengar-dengaran dengan orang tua, terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Biarlah mereka juga bisa memakai talenta yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dalam pelayanan apapun yang boleh mereka ikuti di gereja. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk segala program kerja di persekutuan Truna ini Tuhan. Biarlah kami, kakak-kakak layan dan juga adik layan boleh bersama-sama membangun program-program yang tujuannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu bagaimana kondisi negara saat ini. Ada beberapa bahan-bahan pokok serta kebutuhan-kebutuhan yang harganya satu persatu mulai naik. Ada juga berbagai pertimbangan-pertimbangan kebijakan yang mungkin
menjadi pertimbangan bagi kami semua. Tuhan berkati orang tua dari adik-adik kami ini, berikanlah sukacita, berkat Tuhan, dan semangat agar terus menerus boleh Tuhan berikan rezeki yang melimpah melalui pekerjaannya, baik ada yang bekerja di perusahaan, bekerja secara mandiri ataupun memiliki usaha. Biar Tuhan berikan kesehatan agar boleh juga melihat dan mendampingi adik-adik kami tumbuh menjadi pribadi yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami di luar sana yang mungkin belum seberuntung kami. Mohon ampun Tuhan ketika kami seringkali mungkin merasa kurang bersyukur. Kami merasa kehidupan kami tidak cukup. Kami kurang melihat saudara-saudara kami yang kurang beruntung. Inilah doa yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kitab Bakti 79 bait 1. Baik adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami telah memberikan sedikit berkat yang kami punya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi sesama kami yang membutuhkan dan bagi pembangunan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri, mari kita masuk ke dalam pengutusan. Kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 116 bait yang pertama. Adik-adik layan sekalian, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah di kesempatan minggu pagi hari ini, dan kita telah mengakhiri akan rangkaian ibadah kita, dan marilah kita mohon berkat Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur, terima kasih sebab
Sesungguhnya bahwasanya Engkau sangat baik untuk hidup kami. Terima kasih karena Tuhan boleh menyertai dalam proses ibadah kami di kesempatan minggu pagi hari ini. Berdoa untuk setiap adik-adik layan yang harus mengikuti ibadah secara online dari rumah. Tuhan Engkau berkati iman mereka, Tuhan boleh tumbuhkan hari demi hari, sehingga biarlah dalam hidup mereka nama Tuhan dipuji, diagungkan selama-lamanya. Bapa di surga, sebentar kami akan kembali di dalam tugas dan panggilan kami, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak-anak, sebagai pelajar, ataupun sebagai anggota masyarakat. Kiranya kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun atas kehidupan kami. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati hidup kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom untuk kita sekalian. Baik adik-adik, ibadah di HMPT pada tanggal 3 April 2022 telah selesai. Kita masuk dalam warta PT Teruna. Untuk ibadah tanggal 10 April 2022, yaitu minggu depan, akan melalui Zoom. Baik adik-adik, sekian warta PT. Tuhan Yesus memberkati.